capresnya mungkin? Gubernur BI definitif memang belum sampai hari ini. Bapak Presiden belum memutuskan untuk mengajukan ke DPR calon gubernur BI definitif, karena sesuai dengan mekanismenya memang seperti itu. Kalau kemarin Pak Peri sebagai gubernur BI mengundurkan diri, Undang-Undang BI kemudian mengatur memang secara otomatis jabatan itu dilaksanakan oleh yang namanya pejabat gubernur sementara, yang saat ini dijabat menurut undang-undang adalah oleh deputi gubernur senior, yaitu Ibu Destri Damayanti. Jadi kalau definitifnya belum diputuskan. Coba kita perhatikan, setiap kali ada pekerjaan besar dalam sebuah pemerintahan, nama Ahok atau Basuki Cahayapurnama selalu tidak ketinggalan. Pada waktu awal Jokowi menyusun kabinet dalam periode kedua, yaitu Kabinet Indonesia Maju, banyak mengusulkan nama Ahok untuk masuk dalam jajaran menteri. Sayangnya, undang-undang tidak memperbolehkan karena ia pernah menjadi terpidana kasus dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari sana saja kita bisa melihat tingkat kepercayaan orang terhadap Ahok dalam urusan eksekusi masih tinggi. Ahok mempunyai kemampuan manajerial yang mumpuni. Ia tipikal eksekutor tangguh dan sistematik. Kita masih ingat saat Ahok menjabat gubernur Jakarta menggantikan Jokowi. Kemampuan Ahok di atas rata-rata dalam membereskan banyak hal di Jakarta. Ia multitasking, bisa melakukan banyak hal besar dalam waktu bersamaan. Mulai dari menerima warga dengan sejuta keluhan mereka di balai kota, sampai mengerjakan proyek besar supaya Jakarta tidak banjir lagi. Dan penduduk Jakarta banyak merasakan manfaat ketika Ahok menjadi gubernur. Transportasi jadi nyaman, kemacetan juga jauh berkurang, dan kota tertata pelan-pelan. Sayangnya, Ahok tidak lama menjabat. Ia harus kalah karena warga Jakarta lebih suka pemimpin yang seiman meski kerjanya lamban. Jakarta pun kembali seperti semula, malah lebih parah karena hanya dijadikan panggung pencitraan. Jokowi yang pernah berpartner dengan Ahok saat menjabat sebagai gubernur Jakarta sangat paham cara kerja Ahok. Ahok itu seperti bulldozer. Ketika ia punya tujuan, ia tidak peduli dengan banyaknya penghalang. Semua yang ada di depan dihantam. Dia punya target jelas kapan pekerjaan itu harus selesai. Ahok memang bukan politikus. Ia tidak mampu kompromi dan tarik ulur dengan sekitarnya. Ibarat main layang-layang, Ahok tidak pernah mengulur benangnya. Ia tipikal pemain yang suka menarik dengan cepat dan keras. Itulah kenapa layangnya cepat putus. Menempatkan Ahok pada tempat yang salah jelas akan menimbulkan keributan. Tapi jika tempatnya benar, Ahok bisa menjadi sebuah mercusuar. Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Jumpa lagi bersama saya. Nah teman-teman, kita telah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik kita bahas pada saat ini teman-teman. Nah teman-teman, di cuplikan video tersebut mari kita melihat apa saja yang menjadi tanggapan atau komentar isi hati dari masyarakat Indonesia yang ada di cuplikan video tersebut. Nah teman-teman, di sini saya akan membacakan komentarnya satu persatu. Nah langsung saja teman-teman, di sini ada yang berkomentar mengatakan tidak ada tempat untuk para penipu, geng Solo harus dimusnahkan. Nah berikut, MK telah menyelamatkan negara Republik Indonesia dari kekejaman rejim Jokowi. Ya, Jokowi nggak punya hak atas keputusan MK. 2029 nanti keluarga Jokowi harus dinepalkan segera mungkin. Ya, teman-teman berikut, Pak Jokowi jangan marah pada MK. Sebaiknya Pak Jokowi buat Republik baru di Solo. Jadi bisa dibentuk MK, Ketua MK Ibu Iriana dan Bobo anggotanya. Ya, berikut, Jokowi jadi presiden, wakil presidennya adalah si Gibran. Jadi Jokowi jadi penguasa seumur hidupnya. Ya, apabila rakyat masih mempercayai soal
kebohongan si Jokowi, maka rakyat Indonesia ini adalah suka Jokowi saja. Jadi sekarang masyarakat Indonesia sudah pada pintar, tidak bisa dibohongi lagi, dan tidak mempercayai apabila kalau ada yang mengatakan ijazah Jokowi adalah asli. Sudah terang-terangan kalau ijazah Jokowi terbukti palsu. Ya, PSI bisa mengusulkan Gibran ke Ragunan, memperluas kebun binatang di sana. Tahun 2029 nanti yang mau mengusung yang menjadi partainya akan segera hancur. Ya, partai PSI ini sepertinya tidak bertahan lama karena pemimpinnya adalah si Kaisang, anak si pembohong alias anak ijazah palsu. Ya. Berikut teman-teman, jadilah rakyat yang cerdas. Jangan lagi kita dibodohi, apalagi memilih partai yang di dalamnya orang-orang korupsi semua. Orang partai banyak yang licik dalam berpolitik. Sekarang kita harus pintar dan cerdas karena suara rakyatlah yang menentukan nasib rakyat itu sendiri. Politik, uang udah nggak zaman dan saatnya kita harus membalas atas janji-janji semua yang nggak jelas itu. Jika ada partai yang memainkan politik atau masukan, aja uangnya dalam saku, tapi partainya atau orangnya jangan dicoblos. Gunakan hak pilih kita untuk orang atau partai yang benar-benar membela rakyat. Gunakan hati, jangan tergoda janji-janji para pengkhianat yang ada di Indonesia ini. Ya, Jack Mukidi dan pengikutnya sebaiknya membuat negara sendiri di bawah laut, sebuah tempat yang sangat indah untuk kalian semua. Ya, pemilu masih lama, harusnya sekarang berpikirnya bagaimana negara ini semakin maju dan sejahtera. Kalau elit politiknya mikirnya bagaimana mengucurnya uang dan negara yang dikroninya. Ya teman-teman, inilah komentar berikutnya teman-teman. Ini suara masyarakat. Anies hanya Prabowo yang tidak pernah menyetujui. Ya, hanya orang-orang yang kelaparan butuh uang karena sudah hidup dan otaknya nggak waras. Mungkin akan milih membela si Jokowi. Tangkap termul Jokowi dan adili Jokowi segera mungkin. Usul untuk pemilu tahun 2029 nanti sebaliknya menanya kepada capres dan wapres. Gak perlu terlalu dikurung pertanyaannya, bebas saja apa yang mau ditanyakan sehingga dari jawaban spontan itu kita bisa nilai. Dan kualitas capres dan cawapres kita yang kedua, bukan kesempatan capres dan non-partai, sebaiknya buktikan demokrasi itu. Ya memang betul para partai itu kalau memang jantan mestinya calon sendiri, jangan main dikeroyokan saja seperti tahun 2024 lalu. Biar adil siapapun yang pantas jadi pemimpin yang terbaik. Jangan kau membual semua partai yang ada di Indonesia ini. Partai terkorup selama ini, rakyat tidak akan memilih partai Anda lagi karena berjamaah yang mana Jokowi terbukti dan terbuka boroknya akan berusaha untuk dapat menutupnya. Rakyat sudah menderita selama ini dan rakyat sudah jeli. Jangan harap akan duduk kembali pada tahun 2029 nanti karena semua partai korupsi berjamaah. Jangan harap Anda akan duduk menjadi anggota Dewan, MPR, DPR, Presiden sekalipun yang mana tidak dapat golkan undang-undang perampasan aset. Ya, Indonesia ini sangat memalukan para elit politik yang dibicarakan hanya pilpres. Mungkin saja bangsa Indonesia akan hancur apabila orang-orang yang seperti ini terus-menerus berada di Indonesia dan terus menjadi pejabat di Indonesia ini. Ya, sudah pokoknya partai lama tidak ada yang dapat dipercayakan lagi. Semua pengkhianat rakyat tidak cocok untuk menjadi aspirasi bagi rakyat Indonesia. Cukup lihat saja nanti gimana rakyat memilih, yang jelas-jelasnya nggak akan memilih partai yang takut kalah sebelum perang. Ya, tuntas semua kasus Jokowi ke Kejaksaan Agung supaya negara Indonesia ini aman dan damai sejahtera selalu. Keluarga Jokowi di tahun 2029 secara politik pasti berakhir nggak ada gunanya dan manfaatnya juga. Ya, ini bukti kalau uang bisa diatur oleh segalanya.
demi gila jabatan dan tahta akan berhenti kalau rakyatnya sadar dan kuat lamanya dan kuat imannya, tapi sutradaranya pintar dan tidak mau rakyatnya dibikin sengsara atau kelaparan dan lain-lain sebagainya. Ya, semua partai politik banyak kader yang terbaik. Gak mungkin nyalonin kader yang lain, kita dukung segera putuskan oleh MK. Ya, tahun 2029 nanti rakyat sudah cerdas dan sudah muak dengan partai busuk dan kotor seperti begini. Jangan pilih capres dinasti dan koruptor atau bandit kakap. Rakyat perlu perubahan yang menuju kesejahteraan demi kemajuan rakyat Indonesia ke depannya. Oke teman-teman, itu saja video kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.